100.000, sekarang dapat apa aja ya? Sobat Rupiah, merasa nggak sih bahwa harga barang dan jasa itu selalu ada peningkatan? Rp100.000 di tahun ini tentu berbeda nilainya dengan Rp100.000 di 10 tahun yang lalu. Terus, kok bisa sih kenaikan harga-harga ini serempak berbarengan? Apa para penjual ini kompakan yang naikin harga? Tenang, yuk kita bahas satu persatu. Sobat, kenaikan harga tadi itu dikarenakan inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Kalau hanya satu atau dua barang saja yang naik harganya, ini nggak bisa kita sebut inflasi. Kecuali kalau kenaikan itu terus meluas atau bisa bikin harga-harga lainnya ikutan naik. Paham ya sobat? Lantas, apa aja sih yang bisa menyebabkan inflasi? Faktor yang dapat menyebabkan atau memicu terjadi inflasi ada bermacam-macam. Bisa dari pengaruh eksternal maupun internal. Seperti apa sih contohnya? Dari faktor eksternal, ekonomi global dapat memberi pengaruh ke ekonomi domestik loh. Contohnya seperti penguatan mata uang negara maju yang mempengaruhi pelemahan nilai tukar ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut bisa mempengaruhi biaya impor dan mengakibatkan meningkatnya biaya produksi di dalam negeri. Sedangkan dari faktor internal, inflasi dapat dipengaruhi oleh permintaan yang meningkat akibat kondisi perekonomian dalam negeri. Selain itu, kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah juga bisa loh menjadi salah satu pemicunya. Misalnya, penetapan kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi secara umum. Selain itu, ada juga loh inflasi yang disebabkan oleh faktor kejutan, seperti pengaruh dari faktor cuaca yang tidak menentu, bencana alam maupun gangguan lainnya yang dapat menghambat laju distribusi barang dan jasa. Hal ini biasanya terjadi kepada barang-barang yang memiliki kerentanan atau volatilitas yang tinggi seperti bahan pangan. Nah, hal-hal itu adalah beberapa faktor yang dapat memicu inflasi dari sisi penawaran. Sementara itu dari sisi permintaan, faktor-faktornya disebabkan oleh tekanan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa. Contohnya sering kita temui saat momen-momen hari besar keagamaan dan libur nasional, Idul Fitri, Natal, maupun Tahun Baru. Bayangkan sobat, ketika di satu waktu ada jumlah permintaan yang besar, masyarakat berbondong-bondong belanja untuk perayaan hari raya, sementara ketersediaan atau penawaran barang yang ada di pasaran terbatas. Tentu, hal ini akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. Lantas, bagaimana sih menjaga penawaran dan permintaan di masyarakat agar inflasi tetap terjaga? Jadi, supaya penawaran dan permintaan terkendali, kita harus mengatur dan menjaga barang dan jasa dari sisi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi efektif ke masyarakat. Karena itu, untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga penawaran dan permintaan di masyarakat. untuk mengendalikan inflasi itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga, hingga peran serta masyarakat. Dalam kata lain, kita. Salah satu upaya kerjasama tersebut melalui Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di berbagai daerah yang memiliki berbagai program untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan terjaganya daya beli masyarakat. Mantap kan sobat? Sobat juga bisa berkontribusi mengurangi angka inflasi diantaranya melalui belanja bijak sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan menerapkan perilaku belanja bijak dan belanja sesuai kebutuhan, maka potensi kenaikan harga karena persepsi kelangkaan barang di pasar dapat dihindari. Mengerti tentang inflasi dapat membantu kita memahami dinamika ekonomi dan bagaimana keputusan-keputusan seputar ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sudah siapkah sobat untuk turut berkontribusi menjaga inflasi?